Selamat pagi dan salam sehat anak-anakku seluruhnya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai aturan perkalian dan beberapa soal penggunaannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cerita kita pada hari ini, yaitu mengenai permutasi. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai permutasi, ada satu subtopik lagi yang harus kita pelajari. Itu namanya adalah mengenai faktorial. Faktorial. Nah, faktorial itu disimbolkan dengan tanda yang begini, tanda seru. Dibuat definisi untuk bilangan asli, untuk bilangan asli. Jadi faktorial dari suatu bilangan asli n adalah n faktorial ini sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai dikali 1. Ini untuk n lebih besar dari n, ceritanya ini pokoknya untuk n yang besar lah ini. Nah, dengan pendefinisian yang begini, n faktorial, maka dapat kita tulis misalnya bahwa katakanlah misalnya 2 faktorial berarti kan sama dengan 2 dikali bilangan sebelum 2, 1, ini sama dengan 2. 3 faktorial ini sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, ini sama dengan 6. 4 faktorial lebih kan selanjutnya nanti sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Pokoknya dikali bilangan sebelum-sebelumnya. Jadi boleh saja misalnya kita buat begini. 10 misalnya faktorial berarti sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini pokoknya ini semua dikalikanlah bilangannya ini. Sama dengan sekian. Nah, mana sekian non sekian non. Nah, berdasarkan cara yang demikian, maka dapat juga ditulis begini. Bahwa n faktorial ini kan tadi sama dengan ini, sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai kali 2 kali 1. Nah, misalnya maka 5 faktorial ini kan sama dengan 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Ini sendiri ini kan merupakan 4 faktorial. Maka 5 faktorial dapat ditulis sebagai 5 dikali 4 faktorial. Anda cek dulu. Atau misalnya 7 faktorial ini kan berarti sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Ini sendiri ini merupakan 6 faktorial. Maka 7 faktorial ini sama dengan 7 dikali 6 faktorial. Mudah-mudahan sampai di sini masih bisa diikuti ya. Jadi dengan cara yang sama, misalnya sembarang saja kita ambil 100 faktorial ini kan sama dengan 100 dikali 99 faktorial, atau 1001 faktorial ini sama dengan 1000 dikali ini 1001 ini 1001 dikali 1000 faktorial. Jadi orang bangi tutu pola nasongono mau anda sudah nanyon. Kira-kira sampai di sini masih dapat diikuti ya. Nah, dengan cara yang sama maka dapat ditulis begini. Coba saya tulis begini. N faktorial ini sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Yang ini tadi. Yang ini sama yang ini semuanya. Maka dari sini n dikurang 1 faktorial ini sama dengan n faktorial per n. Akibatnya metong lagi. Menurut logika namanya kan 24 sama dengan 8 kali 3, maka 3 sama dengan 24 per 8. Kira-kira demikian. Nah, dari rumusan yang ini n dikurang 1 faktorial nanyon
dapat kita buat misalnya kalau untuk 2 faktorial. 2 faktorial ini sama dengan ini kan 3 faktorial per 3. Nah, kalau 3 faktorial kan berarti 3 dikali 2 dikali 1 per 3. Jebret tuson, ini sendiri, ini merupakan 2 faktorial. Atau 1 faktorial ini sama dengan 1 faktorial per 1. Kalau kita balikkan rumusannya, n faktorial per n, berarti ini kan sama dengan 1 dikurang 1 faktorial. Atau 1 faktorial itu 1 kali 1, 1 saja. 1 per 1 sama dengan ini, 1 dikurang 1, 0 faktorial. Maka dari sini diperoleh tetapan bahwa 0 faktorial ini sama dengan 1. Ini sangat penting bagi kegunaan di penjabaran di permutasi nanti, bahwa 0 faktorial ini sama dengan 1. Mudah-mudahan sampai di sini masih bisa diikuti ya anak-anak seluruhnya ya. Oke, kita lanjutkan turi-turian kita ya. Nah, misalnya saya buat contoh begini. Tentukanlah misalnya, tentukanlah misalnya 5 faktorial per 4 faktorial. Nah, untuk menghitungnya kan tinggal 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Jebret otuson sama dengan 5. Sampai di sini masih paham ya? Kalau misalnya kita buat, katakanlah misalnya 10 faktorial per 7 faktorial dikali 6 faktorial. Berarti harus banyak pembunuhannya. Ini jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 6 faktorial. 6 faktorial saya jabarkan begini. 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Nah, asa jebreknya tu sono 7 faktorial 7 faktorial baru buse 6 5 4 7 2 saya mana dia menang buse pasak konok tu jebrek tu halakon. Jadi sama dengan 10 kali 9 kali 8, 10 kali 9 kali 8 per 6 kali 5 kali 4 kali 3 dikali 2 kali satunya oke lah. Kita abaikan saja karena sama hasilnya nanti kan. 4 kali 2 itu masih kamar doh walu. Ono pali 5 hali tolu, ono pali 5 30 dikali 3 90. Berarti ini kan sama dengan kejutsokan dengan 90 per 90. Berarti sama dengan 1. 10 faktorial per 7 faktorial per kali 6 faktorial sama dengan 1. Misalnya kita buat lagi contoh yang lain. Misalnya contoh yang lain begini. Misalnya 12 faktorial, tentukanlah 12 faktorial per 10 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kan sama dengan 12 faktorial dijabarkan jadi 10, ini dijabarkan jadi 12 dikali 11 dikali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 2 faktorial yang kecil ini lah kita jabarkan. 2 dikali 1. 10 faktorial dok 10 faktorial masih kamar di son. 2 kali 1 mati son. Ono. 6 dikali 11 sama dengan 66. Sampai di sini masih bisa diikuti ya anak-anak seluruhnya ya. Nah, inilah nanti notasi-notasi faktorial ini yang akan kita gunakan pada permutasi. Permutasi yang pertama yang kita pelajari pada akan ada beberapa 3 jenis. 1 2 3. Yang pertama permutasi dengan n unsur berbeda. N unsur berbeda. Lalu yang kedua permutasi dengan ada n unsur yang sama. Lalu yang ketiga adalah permutasi siklis. Nah, bagaimana contoh soal yang menggunakan faktorial digabungkan dengan aturan perkalian? Penggabungan antara contoh aturan perkalian dengan faktorial. Contohnya misalnya begini. Si kulit itu mempunyai 4 buku fisika
fisika, dan 3 buku matematika. Akan disusun dalam sebuah rak secara berjajar dengan setiap mata pelajaran itu berkelompok. Jadi dikelompokkan fisika dulu lalu matematika, atau matematika dulu lalu fisika. Pertanyaannya, berapa banyak cara untuk menyusun bukunya? Menyusun buku. Nah, untuk menjawabnya, maka kita perlu membuat kotak-kotak sama pada minggu yang lalu. Kalau misalnya di sini matematika, di sini lalu fisika, untuk matematikanya itu kan berarti karena ada 3, matematika berarti kan ada 3 tempat di sini. Untuk menyusun matematika misalnya, untuk matematika di sini kan berarti karena ada 3 buku. Dalam matematika sendiri kan ada 3, 2, 1, berarti sama dengan 3 faktorial. Berarti di sini 3 faktorial. Untuk fisika dengan cara yang sama seperti yang ini, berarti kan 4 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial ini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikalikan semua. 4 faktorial dikali 3 faktorial. On onom, nyon 24. Ini sama dengan 144. Nah, kalau dibuat posisinya bertukar, ya ke sebelah kiri jadi fisika, ini jadi matematika, maka sini 4 faktorial, 3 faktorial. Berarti dengan cara yang sama, ini sama dengan 144. Berarti mulai matematika dulu lalu fisika ada sebanyak 144, lalu fisika dulu dilanjut dengan matematika ada 144. Maka total caranya adalah sebanyak 288 cara. Nah, inilah contoh penerapan atau faktorial pada aturan perkalian. Jadi nanti sangat dimungkinkan soal yang merupakan gabungan dari keseluruhan konsep-konsep yang ini. Nah, kita buat dulu kesimpulan yang kita pelajari hari ini. N faktorial ini sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dan seterusnya. Dan satu lagi, bahwa 0 faktorial ini sama dengan 1. Ini saja video Bapak untuk hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan cerita kita mengenai permutasi dengan N unsur yang berbeda. Ini bukan unsur yang sepeda, ini adalah tulisan di tulisan kira, tulisan di dokter. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Selamat pagi dan salam sehat. Horas.